Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Agama Islam Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1B yang beranggotakan 8 orang yang terdiri dari saya sendiri, Anggun Rahmatirta Kusuma, Fahulia Uswatun Hasanah, Priscilia Amelia Putri, Makfiroh Hasanah, Mei Putri Anggraini, Sabrina Cipta Rafaelia, Umi Lailatun Najah, dan Walyudin M. Yahya. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian agama, hubungan agama dan moral, hubungan moral, akhlak, dan etika. 1. Pengertian dan ruang lingkup akhlak serta perbedaannya dengan moral dan etika. Pengertian akhlak. Kata akhlak merupakan bentuk jamak dari kata huluk, artinya tingkah laku, peragai, tabiat. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan, tanpa dipikir dan direnungkan lagi. Dengan demikian, akhlak pada dasarnya adalah sikap yang melekat pada diri seseorang secara spontan, diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan. Apabila perbuatan spontan itu baik menurut agama dan akal, maka tindakan itu disebut akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Sebaliknya, apabila buruk disebut akhlak yang buruk atau akhlakul mazmumah. Di samping akhlak dikenal pula istilah moral dan etika. Moral berasal dari kata Latin mores yang berarti adat kebiasaan. Moral selalu dikaitkan dengan ajaran baik dan buruk yang diterima umum atau masyarakat. Karena itu yang menjadi standar dalam menentukan baik dan buruknya suatu perbuatan adalah adat istiadat yang berlaku pada masyarakat tersebut. Etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu. Kemudian, perbedaan moral, etika, dan akhlak. Secara substansial, etika, moral, dan akhlak adalah sama, yakni membahas tentang ajaran baik dan buruk perilaku manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia, dan dengan lingkungan alam. Perbedaan antara akhlak dengan moral dan etika dapat dilihat dari dasar penentuan atau standar ukuran baik dan buruk yang digunakannya. Standar baik dan buruk akhlak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, sedangkan moral dan etika berdasarkan adat istiadat atau kesepakatan yang dibuat oleh suatu masyarakat. Jika masyarakat menganggap suatu perbuatan itu baik, maka baik pula nilai perbuatan baik itu. Dan sebaliknya, jika masyarakat atau adat istiadat menganggap suatu perbuatan itu buruk atau tidak baik, maka buruk pula nilai perbuatannya. Selanjutnya, yang kedua, karakteristik etika Islam atau akhlak. Menurut Ibnu Arabi, di dalam diri manusia ada 3 nafsu. Di antaranya yang pertama, nafsu syahwaniyah. Ialah nafsu yang ada pada manusia dan binatang. Nafsu ini cenderung kepada kelezatan jasmaniyah, seperti makan, minum, dan nafsu seksual. Yang kedua, nafsu godlobiyah. Nafsu ini juga ada pada manusia dan binatang. Nafsu ini cenderung pada amarah, merusak, dan senang menguasai dan mengalahkan yang lain. Yang ketiga, nafsu natikah. Ialah nafsu yang membedakan manusia dengan binatang. Dengan nafsu ini, manusia mampu berpikir dengan baik, berzikir, dan mengambil hikmah dan memahami fenomena alam. Menurut Hamzah Yakub, etika Islam mempunyai karakteristik sebagai berikut. Mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan dari tingkah laku yang buruk. Yang kedua, menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral, ukuran baik buruknya perbuatan didasarkan pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bersifat universal dan komprehensif, dapat diterima dan dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat. Yang keempat, mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia.
Indikator manusia berakhlak. Indikator manusia berakhlak adalah tertanamnya iman dalam hati dan teraplikasinya dalam perilaku. Sebaliknya, manusia yang tidak berakhlak adalah manusia yang ada nifak. Nifak adalah sikap mendua terhadap Allah. Tidak ada kesesuaian antara hati dan perbuatan. Di dalam Al-Quran, banyak ditemukan ciri-ciri manusia yang beriman dan memiliki akhlak mulia, antara lain 1. Istiqomah atau konsekuen dalam pendirian. 2. Suka berbuat kebaikan. 3. Memenuhi amanah dan berbuat adil. 4. Kreatif dan tawakal. 5. Disiplin waktu dan produktif. 6. Melakukan sesuatu secara proporsional dan harmonis. 4. Akhlak dan aktualisasinya dalam kehidupan. Aktualisasi akhlak adalah bagaimana seseorang dapat mengimplementasikan iman yang dimilikinya dan mengaplikasikan seluruh ajaran Islam dalam setiap tingkah laku sehari-hari. Menurut objek atau sasarannya terdapat akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada lingkungan. 1. Akhlak kepada Allah. A. Beribadah. B. Berzikir. C. Berdoa. D. Tawakal kepada Allah. E. Tawaduk kepada Allah. Yang kedua yaitu akhlak kepada manusia. A. Akhlak kepada diri sendiri. 1. Sabar. 2. Syukur. 3. Tawaduk. Yang ketiga, akhlak kepada orang tua, ibu bapak. Akhlak kepada kedua orang tua disebut juga dengan birrul walidain. Allah memerintahkan kepada kita agar senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagaimana firman-Nya dalam surat Luqman ayat 14, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Yang keempat, akhlak kepada keluarga. Akhlak terhadap keluarga adalah mengembangkan kasih sayang di antara anggota keluarga yang diungkapkan dalam bentuk komunikasi. Apabila kasih sayang telah mendasari komunikasi antara orang tua dengan anak, maka akan lahir wibawa pada orang tua. Demikian sebaliknya, akan lahir kepercayaan orang tua pada anak. Oleh karena itu, kasih sayang harus menjadi muatan utama dalam komunikasi semua pihak dalam keluarga. 5. Akhlak kepada lingkungan hidup. Alam dan lingkungan yang terkelola dengan baik dapat memberi manfaat. Sebaliknya, jika alam yang dibiarkan atau hanya diambil manfaatnya saja, akan mendatangkan malapetaka bagi manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kerusakan dan ekosistem di lautan dan daratan terjadi akibat manusia tidak sadar, sombong, egois, rakus, dan angkuh. Perbuatan ini disebut dengan akhlak yang tidak terpuji atau al-akhlakul mazmumah. Hubungan agama dengan moral, akhlak, dan etika. Pengertian agama. Agama artinya tidak kacau atau adanya keteraturan dan peraturan untuk mencapai arah atau tujuan tertentu. Religius artinya mengembalikan ikatan, memperhatikan dengan seksama. Jadi, secara umum, agama adalah upaya manusia untuk mengenal dan menyembah ilahi yang dipercayai dapat memberi keselamatan serta kesejahteraan hidup dan kehidupan kepada manusia. Upaya tersebut dilakukan dengan berbagai ritus atau secara pribadi dan bersama yang ditujukan kepada ilahi. Hubungan agama dengan moral. Fungsi agama adalah memberikan dasar metafisika bagi tatanan moral kelompok sosial dan memperkuat ketaatan terhadap norma. Sementara moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima masyarakat umum tentang perbuatan, sikap, kewajiban, sampai akhlak dan budi pekerti. Agama menyajikan berbagai fungsi antara lain memberikan wawasan dunia
yang mengurangi kebingungan dan berusaha menafsirkan makna ketidakadilan, penderitaan, dan kematian, membentuk dasar-dasar kosmik bagi nilai dan sistem moralitas personal maupun sosial yang merupakan sumber identitas rasa keanggotaan pada suatu kelompok agama tertentu. Hubungan moral, akhlak, dan etika dilihat dari fungsi dan perannya, dapat dikatakan bahwa etika, moral, dan akhlak sama, yaitu menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan yang dilakukan manusia untuk kesemua istilah tersebut, sama-sama menghendaki terciptanya keadaan masyarakat yang baik, teratur, aman, damai, dan tentram, sehingga kesejahteraan batiniah dan lahiriahnya. Perbedaan antara etika, moral, dan susila dengan akhlak adalah terletak pada sumber yang dijadikan patokan untuk menentukan baik dan buruk. Jika dalam etika penilaian baik dan buruk berdasarkan pendapat akal pikiran, dan pada moral dan susila berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat, maka pada akhlak ukuran yang digunakan untuk menentukan baik dan buruk itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Perbedaan lain antara etika, moral, dan susila terlihat pula pada sifat dan kawasan pembahasannya. Jika etika lebih banyak bersifat teoritis, maka pada moral dan susila lebih banyak bersifat praktis. Etika memandang tingkah laku manusia secara umum, sedangkan moral dan susila bersifat lokal dan individual. Etika menjelaskan ukuran baik buruk, sedangkan moral dan susila menyatakan ukuran tersebut dalam bentuk perbuatan. Namun demikian, etika, moral, susila, dan akhlak tetap saling berhubungan dan membutuhkan. Uraian tersebut di atas menunjukkan dengan jelas bahwa etika, moral, dan susila berasal dari produk rasio dan budaya masyarakat yang secara selektif diakui sebagai yang bermanfaat dan baik bagi kelangsungan hidup manusia. Sementara akhlak berasal dari wahyu, yakni ketentuan berdasarkan petunjuk Al-Quran dan hadis. Dengan kata lain, jika etika, moral, dan susila berasal dari manusia, sedangkan akhlak berasal dari Tuhan. Dengan demikian, akhlak sifatnya juga mutlak dan tidak dapat diubah. Sementara etika, moral, dan susila sifatnya terbatas dan dapat diubah. Kesimpulannya, moral adalah sesuatu yang berkenaan dengan baik dan buruk. Tak jauh berbeda dengan moral, hanya lebih spesifik adalah budi pekerti. Akhlak adalah perilaku yang dilakukan tanpa banyak pertimbangan tentang baik dan buruk. Adapun etika adalah kajian sistematis tentang baik dan buruk. Bisa juga dikatakan bahwa etika adalah ilmu tentang moral. Hanya saja perbedaan antara etika dan ilmu akhlak atau etika Islam, bahwa yang pertama hanya mendasarkan pada akal, sedangkan yang disebut terakhir mendasarkan pada wahyu. Akal hanya membantu terutama dalam hal perumusan.